selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Fakih. Sini saya Dewa Radia dengan NIM 120221306 dari kelas SI 4505 ingin merepresentasikan dan mencontohkan bagaimana sih kita dapat menyimpan data dan berbagai format untuk API. Di sini ada format JSON, XML, dan protobuf, di mana untuk protobuf sendiri kita menggunakan library protok agar dapat digunakan pada Python. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi atau website untuk menampilkan data kita menggunakan library Flash pada Python. Di sini import dulu library yang kita perlukan. Ada Flash, kemudian ada JSONify dan response. Kemudian kita dapat mulai membuat aplikasinya. Oke, karena mungkin tadi saya sudah membuat, jadi kita akan langsung kopas saja. Nah, jadi di sini untuk di aplikasi Flash ini saya mempunyai data yang isinya nama, address, dan major atau jurusan. Dan kemudian di sini kita akan membuat berbentuk JSON, XML, dan protobuf. Pertama kita buat rootnya terlebih dahulu pada aplikasinya. Name-nya kemudian kalau kita sudah menyelesaikan codingan seperti ini, seharusnya saat kita coba nanti akan memang kembali ke tes data API ini sendiri. Coba kita run, kita buka servernya. Nah, sini kan sudah ada tes data API yang telah kita buat ini atau rootnya itu sendiri. Nah, kemudian kita ingin menampilkan file tersebut dalam bentuk JSON. Person JSON, get JSON, return JSONify data yang kita miliki. Nah, karena di sini kita sudah membuat tag untuk data JSON, data itu ditambah dalam bentuk JSON, kan kalau kita tambahkan ke dalam person dan JSON, nah sini dapat memunculkan berhasil memunculkan data dalam format JSON. Nah, kemudian kita ingin menampilkan dalam bentuk XML. Berarti di root tersebut kita buat root name-nya menjadi person XML, method name-nya get XML, kemudian kita buat return. Kita menggunakan response, kemudian kita buat terlebih dahulu XML data dengan dig2xml, sehingga di sini dibutuhkan import library dig2xml. dig2xml data, kemudian di sini kita tampilkan data XML tersebut. Type XML. Nah, sekarang kalau kita ganti ini ke menjadi XML, application not found. Ini seharusnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita kembali, akan dikembalikan data berbentuk XML. Nah, kemudian terakhir kita akan membuat dalam bentuk protobuf. Di sini kita buat person protobuf, kemudian metode name get protobuf. Nah, di sini kalau kita ingin membuat file protobuf, maka kita perlu menyiapkan file protobuf itu sendiri. Jadi di sini kita membuat file baru yang kita namakan person.proto, dimana isinya nanti akan seperti ini. Sintaksnya kita menggunakan proto 3 dengan isinya message yang berisikan data-data kita tadi. Di sini berarti ini karena tadi kita di sini ingin menampilkan name, address, dan major, maka sini kita menggunakan juga name, address, dan major. Itu di sini namanya nanti akan dipanggil saat kita menggunakan di protobuf. Jadi kalau sudah ada file seperti ini,
Sekarang kita kembali ke PowerShell kita. Ini kita masuk ke folder kita VI. Nah, ini kan ada file person.proto. Nah, file ini harus diubah menjadi file Python terlebih dahulu. Nah, menggunakan library protok tadi yang telah kita download. Nah, pada library protok ini langsung kita ubah protok Python out sama dengan titik. Kemudian ini kita panggil nama filenya person.proto. Nah, ini kan otomatis sudah terbuat file person.pb2.py yang hasil dari command line ini. Nah, kemudian file person.pb2 ini kita panggil pada aplikasi kita. Kan from person.pb2 kita ingin import kelas person itu tadi. Nah, kemudian di mana kelas person itu akan kita panggil di root protobuf. Nah, nantinya berarti person sama dengan person, kemudian person.name. Nah, .name ini kita dapatkan dari file proto yang tadi telah kita buat. Jadi jika ini namanya name, maka di sini kita tuliskan name juga. Kalau ini kita pengen dapat address, kalau di sini kita tulis address, berarti di sini juga kita tuliskan address dan sebagainya. Nah, di mana berarti person.name ini nanti kita isikan dengan data yang ada di atas ini dan kita panggil indeksnya. Karena di sini pakai dictionary, jadi kita panggil key-nya name. Kemudian kita isi juga person.address data address. Terakhir major dan data major. Oke. Karena ini sudah kita panggil semua, sekarang coba kita lihat, kita bikin return untuk ditampilkan data-datanya. Misal kita bikin dengan variable respon data yang berisikan semua data-data ketiga data ini. Jadi kita menggunakan sintaks F pada Python, isi person.name, person.address, terakhir person.major. Nah, ini coba kita return terlebih dahulu dan response data. Salah. Response data. Nah, ini seharusnya akan menampilkan file dalam bentuk protobuf. Koneksinya terhentikan, jadi kita buat koneksi baru lagi dengan Python file. Nah, ini kalau kita lihat di protobuf ini, dia akan terkembalikan data tiga tadi, nama, alamat, dan major. Nah, kemudian seharusnya protobuf ini kita bisa menyimpan dalam file protobuf. Nah, maka yang kita lakukan adalah membuat line baru untuk menampilkan file dalam bentuk protobuf. Di sini digunakan return response dan person. Nah, tadi kita ubah karena tadi bentuknya karena bentuknya dictionary, kita ubah ke string, serialize to string. Kemudian meme type application protobuf x protobuf. Nah, ini kalau kita kembali kita coba, kita akses ini protobuf, panggilan terlebih dahulu. Nah, ini maka akan kita buat mendownload file protobuf itu tadi sendiri. Nah, misal kita langsung taruh saja, nanti bisa dibuka. Nah, akan muncul file protobuf seperti ini. Baik, itu tadi implementasi dari bagaimana sih kita menyimpan data pada API dan berhasil semuanya dalam berbagai tipe data dapat dilakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata Pak Fakih. Terima kasih.